tundukkan hati sejenak, a silent moment, mohon kepada Allah yang maha ilmu, yang maha bisa. Ya. Allah mau maha bisa, kun fayakun. Gitu. Yang bikin kita ribet itu pikiran kita. Yang bikin kita merasa kok susah, karena terlalu tidak mengandalkan Dia. Ya segala sesuatu akan susah kalau Allah tidak bantu. Kadang kalaupun kita tidak minta, Dia bantu. Kalaupun kita tidak berterima kasih, Dia tetap memberi. Gitu. Seperti matahari yang senantiasa bersinar. Walaupun di malam hari Dia tidak kelihatan, tapi sinarnya itu menghidupkan. Gitu. Dan di malam hari ada the traces of sun, yaitu Dia mewariskan sinarnya kepada rembulan. Rembulan tidak punya cahayanya sendiri, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Matahari itu simbol kehidupan, sahabat-sahabat. Nanti dalam Al-Quran kita akan lihat itu dalam bentuk misbah gitu ya, matahari. There's a reason kenapa alam semesta ini dibuat konstelasinya sedemikian rupa. Gitu. Kenapa ada siang dan malam? Kenapa di bagian bumi tertentu ada 4 musim? Di dalam surat Ali Imran dikatakan itu ya dalam pergantian siang dan malam. It's as simple as that. Ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai ulil albab. Kita mungkin lewat aja, apa sih siang malam, biasa aja gitu ya, siang malam. Kita selalu sibuk dengan agenda ini, agenda itu, minggu depan ini, 2 minggu lagi itu. Gitu. So, selalu moving forward, selalu pandangan kita jauh, tapi yang dekat luput untuk diambil hikmahnya. Dan tahu-tahu udah akhir tahun, tahu-tahu udah kepala 4, tahu-tahu rambut sudah semakin memutih, tahu-tahu anak udah makin besar, tahu-tahu sudah mau masuk ke alam barzah gitu. And then we realize that we miss so many things. Gitu. Nah, so kajian suluk sebagai kajian pengantar dan untuk berefleksi bagaimana kita harus melihat kehidupan supaya lebih dalam. Hari ini sahabat-sahabat kita akan bicara tentang tamu Tuhan. Jadi dalam kehidupan itu kita harus belajar untuk melihat sesuatu yang tidak nampak. Wah, ini kalimatnya agak aneh. Melihat sesuatu yang tidak nampak. Jadi artinya bukan mata ini yang melihat. Karena itulah di dalam surat Al-Baqarah ya kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini tidak ada keraguan. Al-Qur'an ini buat siapa? Al-Qur'an kehidupan kita, diri kita itu tidak ada keraguan. Buat siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani yang gaib. Ini tentang melihat yang tidak terlihat. Kalau ihsan tuh dikatakan kalaupun engkau tidak melihat, bayangkan bahwa dia melihat kita gitu. Jadi bagaimanapun ada sebuah kesadaran bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu sebenarnya khazanahnya lebih besar. Aplikasinya bisa banyak. Begini, masalah rezeki misalkan ya. Kita harus lebih yakin kepada rezeki yang ada di tangan Allah dibanding rezeki yang ada di tabungan kita, di rekening kita. Atau yang sudah kita angan-angankan bisnis, bakal dapat nih bulan depan 200 juta. Kalau belum ada di tangan tuh belum ada namanya. Tapi seolah-olah ya mulut kita, tapi sesungguhnya yang memegang siapa? Allah Ta'ala. Jadi level kedua adalah yakinlah kepada rezeki yang ada di tangan Allah Ta'ala. Itu pengejawantahan dari melihat kepada yang tidak terlihat, mengimani kepada yang gaib. Kalau guru saya bilang, kalaupun kita punya uang semiliar ya, kalau orang beriman, itu seharusnya takut nanti malam nggak bisa makan. Nah, aneh ya. Semiliar, jangankan makan nanti malam ya, makan setahun pun udah bisa terpenuhi gitu. Pikiran kita berkata seperti itu. Tapi tuh dalam kehidupan kita pun tahu bahwa banyak hal yang terjadi, a black swan in life. Waktu Aceh terjadi bencana di sana, itu kan ada banyak orang yang kemudian gila gitu ya. Dia menyimpan deposito di bank. Sebang-banknya kelelep semua tuh. Semua berkas-berkas. So there is no proof anymore. There is no traces.
overnight di pagi hari hilang. Saya pikir sejauh ini kita sudah merasakan kok icip-icip ya apa yang kita building gitu ya. Kita build a castle di pinggir pantai gitu kan ya. Kayak anak-anak kalau kita ke pinggir pantai itu mereka bikin istana-istana dari pasir-pasir di pantai, dan itu hanya menunggu waktu saja ombak menyapu gitu. Kita pikir, wah, aku akan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Sampai di satu titik itu hancur. A castle in the sand. It happens. Kita pikir, oh, bisnis ini bisa dipegang sampai di satu titik dia pailit. Kita pikir karir ini bakal melontarkan kita sampai ke satu titik dan akan pensiun di situ, sampai di satu titik dia harus dipindah gitu. Saya pikir itu kitab yang harus dibaca ya dalam kehidupan. Kenapa banyak hal yang tidak masuk akal di dunia ini. Itu pula mengapa pandemi ini misalkan sebuah lonjakan penting buat humankind ya. Semua dibawa untuk wah ini riset massal sebumi tentang makna bekerja, tentang makna working hours, tentang makna commuting, tentang banyak hal yang diriset dengan kehadiran pandemi ini luar biasa. Semua kemudian diajak untuk berpikir yang esensial. Ternyata gitu kan banyak ya orang yang ternyata kalau kerja 4 jam efektif bisa, sisanya bisa buat apa gitu. Jadi dulu itu kantor jam 9 sampai jam 5 gitu nongkrong, sekarang udah mulai berubah. Things are not going to be the same anymore after this pandemic. Karena semua orang udah tahu, dan dengan bantuan internet, rahmat Allah Ta'ala, kita bisa melakukan lebih banyak. Kajian suluk online ini dimulai 5 tahun yang lalu, way before pandemic. Saya mulai merespon 2 permintaan sahabat saya, yang satu di Belanda, satu di Indonesia. Gimana caranya ya? Terus ternyata ada gitu. Jadi Zoom itu udah mulai zaman dulu tuh. Kita mulai sekarang udah booming, dan ya this is it. We are on a new new normal of life. Nah, kembali kepada beriman kepada yang gaib, sahabat-sahabat. Terlalu banyak hal di dunia ini yang it's too shaky. Jadi ketika Allah katakan beriman kepada yang gaib, orang-orang yang tidak meragukan Al-Quran, tidak meragukan takdirnya, itu dia beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, apa itu arti beriman kepada yang gaib? Saya mau berhenti di titik situ. And I want each of us to reflect upon it. Bahwa benarkah kita lebih yakin dengan rezeki, dengan janji yang ada di tangan Allah, yang semua itu buat kita hari ini nggak kelihatan. Allah berkata, aku dijamin rezeki anak-anak. Toh pada prakteknya kita masih dibuat khawatir. Tabungan belum cukup, misalkan. Padahal pengen masukin si AA, si Teteh ke universitas yang itu, gitu kan? Kan yang bisa mengukur sejauh mana kadar kegelisahan hati kita ya kita sendiri. Kemudian karena panik gitu ya, orang jadi cari-cari cara, apapun diambil gitu. Jadi banyak yang terjebak kepada kasus penipuan gitu ya, misalkan. Jadi karena iming-iming ini bisnis cepat, wah begitu-gitu harus hati-hati ya. Return-nya lebih tinggi dalam sekian lama. Pokoknya kamu tinggal diam saja, uangnya berbunga. Nah itu kayak gitu-gitu udah hati-hati, banyak yang tertipu. There's no such thing as free lunch di dunia ini. You have to work hard for it. Jadi kalau ada yang kayak begitu agak harus hati-hati. Lalu nauzubillah tidak sedikit yang kemudian mengambil ya mata gelap ya, korupsi lah, ambil rezeki yang bukan haknya demi untuk menyelamatkan hal-hal yang dalam pikirannya bahwa kalau nggak begini anak saya nggak akan bisa kuliah misalkan, kalau nggak begini. Nah di titik itu Tuhan ada di mana?
Karena dia terlalu mengandalkan dirinya. Kalau saya nggak ngasih uang, gimana tuh keluarga saya? Kalau saya nggak ngasih uang, saudara saya bagaimana? Di titik itu, dia terlalu playing God. Jadinya susah sendiri. Padahal ada hal-hal tertentu dalam hidup ya, kesulitan tertentu yang sebenarnya harus ditanggung oleh seseorang, yang ketika kita merusak itu, seolah-olah ya ingin jadi Robin Hood gitu, senantiasa membantu, malah tidak membantu. It's a paradox of life. Ketika kita membantu orang yang seharusnya tidak dibantu, kita sebenarnya sedang tidak membantu. Karena Allah sedang mendidik dia dalam kesempitan. Ya, bukan berarti, wah, setiap orang yang minta, wah, kamu kan sedang dididik dalam kesempitan, jadi nggak dikasih. Ya, Bu. Tanya hati lah, ya, itu kembali kasus per kasus. Nah, kadang-kadang dalam hidup, sahabat-sahabat, kita didatangi oleh hal-hal yang kelihatannya mengenaskan, seperti gambaran kalau kata Rasulullah ya, kalau ada pengemis datang ke rumahmu gitu, tiba-tiba yang ngetok pintu, tiba-tiba ngetok jendela mobil, itu adalah hadiah dari Allah. Kalimatnya gitu, itu hadiah dari Allah. Padahal fenomenanya kita yang memberi kepada pengemis itu, benar nggak? Yang kita beri ya paling 1.000 perak gitu. Sesuatu yang buat kita tuh nggak berat sebenarnya memberikannya. Padahal definisi albir tuh kamu berikan sesuatu yang kamu cintai. Berarti memberinya tuh berat. Jadi kalau masih ya itu ece-ece, ya lumayan lah daripada enggak gitu ya. Tapi kita berhenti di kalimat itu. Ketika kita memberi, kita justru sedang diberi oleh Allah Ta'ala. Nah ini masalahnya. This is the game of life. Ini masalah orang-orang beriman. Jadi ada pengemis yang datang, ada orang yang minta, ya katakanlah bukan pengemis, saudara, tiba-tiba, aku butuh nih buat si Ade sekolah, bayaran, SPP belum, nunggak udah 2 bulan. Aduh, ada sih ya gitu, tapi pengennya buat liburan kemana gitu misalkan. But ketika kita memilih untuk ya udah aku kasih, seolah-olah kita yang memberi kan, seolah kita yang ada di tangan nih di atas. Memang fenomenanya seperti itu. Tapi briliannya Rasulullah ya, kalau ada orang yang datang meminta sesuatu, sebenarnya itu hadiah dari Allah. Di mana hadiahnya? Itu pertanyaannya. Jadi apa yang dia beri? Kita bisa diskusi lebih dalam nanti. Well, sejauh yang saya pahami, sahabat-sahabat, jadi hadiah dari Allah itu berupa hal-hal yang sangat berharga dan itu biasanya non-physical, non-material. Materi itu hanya means, ya, sarana untuk menumbuhkan hal-hal yang agar karunia-Nya turun. Ketika kita kemudian akhirnya memberi, ketika kita akhirnya memaafkan, ya, orang minta maaf, sebenarnya sebel banget gitu, itu salah dia, gara-gara dia rumah tanggaku berantakan misalkan ya, gara-gara dia bisnisku hancur gitu. Dan dia datang mengemis. Dan kita beri apa yang dia inginkan. Tidak hanya material, pemaafan, move on. Di titik itu, yang kita lihat adalah kita seolah-olah yang memberikan kepada sesuatu itu, pada orang itu, tapi sebenarnya ketika kita mampu untuk memberi, itu adalah sebuah hadiah dari Allah Ta'ala. Ada sebuah akhlak yang bernama kebaikan, ada sebuah kualitas yang bernama kepemurahan, kepemaafan, yang itu hanya datang dari Dia yang Maha Baik. Karena kita entitas ya, kita tuh manusia nggak ada apa-apanya. Kalau tidak diberi kebaikan sama Allah Ta'ala, tidak mungkin kita mampu berbuat baik. Tidak diberi rasa ramah ya, kualitas itu Allah Ta'ala jemedut terus setiap saat cemberut itu natur gelap manusia gitu. Jadi ketika Dia hadirnya itu menyinari. Cahaya itu bersifat menyinari, cahaya itu menghangatkan. Jadi dia timbul berupa akhlak-akhlak baik, berupa semangat, inspirasi, kebaikan, kepemurahan. Itu dari mana? Dari Allah. Memang ada kadang-kadang ada peran
orang tua, kakek, nenek kita. Jadi sesuatu yang diwariskan. Itu yang kata Rasulullah, warisan terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya adalah akhlak yang baik. Jadi ada cahaya-cahaya, sifat-sifat yang kemudian terwariskan karena anak melihat orang tuanya ya. Mereka cenderung meniru apa yang dilakukan. Nah, tentang tamu Allah ini sekali lagi, ini ada salah satu puisi favorit saya dari Jalaluddin Rumi tentang guest house. Jadi tentang tamu, bahwa dia bilang this being human is a guest house. Kita ini seperti guest house tuh kayak penginapan ya, tamu, ruang di mana orang bebas keluar masuk. And every morning a new arrival. Setiap pagi, walaupun kelihatannya itu lagi, kantor lagi itu, laptop yang itu lagi, meeting yang itu lagi, ngurusin anak yang itu lagi, tapi nggak pernah ada yang. Allah setiap saat sibuk dalam ciptaan yang baru. Cuma kita nggak ngeh. Jadi kita yang sekarang, detik ini di jam 10.23 waktu Amsterdam, berbeda dengan jam 10.15 lalu. Beda 7 menit, misalkan 8 menit, but it's something has changed. Secara fisik, 40 hari, rata-rata sel itu berubah. Dia akan mati dan diganti oleh sel yang baru. 40 hari. Sel darah, kulit tiap hari gitu ya. Nah, badan kita sudah menunjukkan bahwa perubahan itu ada, dan kalau kita tidak mengalir menurut perubahan itu ya akan sakit. Kalau air tidak mengalir itu jadi sumber penyakit. Sama pembuluh darah, ya. Darah kalau dia tidak mengalir dia akan menyumbat. Urin di dalam kandung kemih, kalau dia tidak dialirkan terus dia akan mengkristal menjadi batu. Sesuatu yang tidak bergerak itu tidak menuruti fitrah, maka akan jadi penyakit. Maka suluk bicara tentang pergerakan. Dia harus berjalan. Because every morning is a new arrival. Semua yang datang di pagi ini semua yang baru. Nah, ada hidden message di situ. Jadi kalau kita masih hold on to the past, kita tuh bawa-bawa sampah terus. Kita bicara tentang yang lalu, minggu lalu, tapi kan minggu lalu kesel sama pasangan, itu kejadian udah 3 hari yang lalu, tapi dibawa-bawa. Bayangkan seperti apa busuknya. Masalahnya yang datang tidak hanya joy memang. There's a joy, there's a depression, ya. Kalau ada minus kadang-kadang sesuatu yang mencabik-cabik kita. Jadi there are some momentary awareness that there will come as an unexpected visitor. Tiap hari itu ada tamu-tamu Tuhan yang datang yang tak terduga. Kabar tak terduga. Lewatnya lewat siapa saja. Ya pasti lewat manusia lah. Pokoknya lewat fenomena alam. Karena begitu cara kita bermain di dunia mulk ini, lewat. Kalau Allah ingin mendatangkan rasa gelisah, maka dibuat konstelasi di depan kita tertentu, gitu, disetel. Tapi tamu yang dimunculkan adalah itu, gitu. Pengen ngetes nih, kamu masih gelisah nggak? Kamu masih khawatir nggak? Diputarlah konstelasi di dunianya seperti apa. Sesuatu yang hot button banget lah buat kita. Tiap orang punya ininya masing-masing, mana yang sangat sensitif buat seseorang. Ada yang di masalah rumah tangga mungkin, ada yang di masalah finansial, ada yang di anaknya. Nah itu Allah tahu bagaimana memainkannya. Dia maha pengkader yang maha unggul. Makanya tinta ciptaan sudah kering. 120 hari ditetapkan 4 hal tentang usianya, tentang kebahagiaannya, tentang duka citanya. It's part of the game. Itu bagian dari siang dan malam supaya ada yang tumbuh dalam diri kita. Nah, apa itu yang tumbuh? Itu yang kita harus perhatikan. Nah, kata Rumi begini, kalau datang semua tamu itu, welcome and entertain them all. Nah, itu katanya. Jadi ini adab menyambut tamu. Seperti halnya yang Rasulullah SAW ajarkan, kalau tamu itu keluarin makanan yang baik-baik gitu.
seperti Nabi Ibrahim tuh ya, menyambut tamu, dipotongin, pokoknya yang cara kita menyambut tamu secara fisik itu saja sudah akan diberkahi Allah Ta'ala. Dan itu seharusnya membentuk sebuah mentalitas bagaimana kita menyambut tamu-tamu yang tak terlihat. Tamu-tamu yang tiba-tiba ada dalam benak kita, tamu-tamu yang kemudian terbentuk ya, ada sebuah perasaan yang muncul sebagai respon atas sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar. Pasti dari 5 hal itulah. Our 5 senses akan merespon, akan menangkap sesuatu masuk ke sadar, ya, makanya bentuknya mishkat, and then kita akan merespon itu. Maka Rumi bilang, even if there are a crowd of sorrows who violently sweep your house empty of its furniture still treat each guest honorably, katanya. Walaupun yang datang itu tamunya itu kurang ajar gitu ya, masuk ke rumah diambil semua barang-barang kita, tetap hormati dia. Karena apa? Karena he may be clearing you out for some new delight. Kenapa? Karena dia mungkin ngambil sesuatu yang ada di dalam untuk diganti yang lain, from some new delight. Apa yang dia ambil tamu itu? Yang dia ambil di dalam adalah pikiran-pikiran yang tidak benar, dark thoughts, the shame. Kayak kita punya hal-hal yang aku malu lah, aku minder lah, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh diambil ya, cara Allah mengambil itu. Pikirannya nggak benar tuh kamu mikir seperti itu. Bikinlah sebuah fenomena, sebuah kondisi, sebuah keadaan di mana memang nggak enak. Harus diambil kan. Kayak kita nggak ngoperasi lah, tumor atau apa ya kan, sakit. Buat bagian itu sakit, tapi kan di anestesi bisa ya. So meet them at the door laughing and invite them in, malah cuma ayo masuk, ambil. Intinya bersyukurlah dengan apapun yang datang, because each has been sent as a guide from beyond. Setiap segala sesuatu itu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah kirim sebagai tuntunan, panduan. Karena bukankah itu yang kita minta setiap hari? Benar nggak? Waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku siratal mustaqim. Dan kata Allah Ta'ala, aku tunjuki ya, kirim itu. Nah, masalahnya kita tuh nggak paham ya. Fenomena pengabulan doa kita tiap hari salat itu seperti apa. Nah, dari puisi ini kita harus bisa mengaitkan doa kita minta ihdinas siratal mustaqim dengan tiba-tiba ada orang yang nyopet dompet. Apa hubungannya? Mungkin kita terlalu attach sama si dompet itu. Bukan dompetnya, mungkin isinya ya. Gitu. Terlalu ngegigiwing gitu sampai ke hati, kata Allah, ini udah nggak sehat. Ku ambil. Ya, ngambilnya kan bukan tiba-tiba ada tangan dari langit, wong gitu kayak di film, enggak loh. Ya adalah lewat siapa lah yang jadi oknum, Allah bikin itu. Siapa yang menggerakkan pencuri itu? Ya Allah Ta'ala. Kemarin teman saya tuh ke-hack rekening kartu kreditnya 4.000 euro bobol. Nangis, anak PhD. Aduh, mana ya kayak gitu tuh, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang begini, kata guru saya begini, kalau mau ngekat itu, kata Rasulullah sebenarnya. Takut kan kita, aduh jangan-jangan. Nah, doa banyak-banyak. Kadang-kadang kita lalai, kelalaian itu yang sebenarnya mengundang musibah. Sebenarnya kalau kita aware, Allah tidak perlu. Allah itu kan sebenarnya zat yang tidak ingin menyakiti, mencederai, tidak ingin menzolimi hambanya, tidak ada. Setitik pun tidak ada. Tapi kalau dia lihat, kalau dibiarin aja begini, nggak dioperasi, waduh mati nih orang gitu. Mati itu hatinya ya. Dan lebih parah nanti masuk ke alam barzakh. Maka dengan rahmatnya dia selamatkan, aku ambil sekarang deh ya, cup. Sakit dikit, tahan. Coba tarik. Wah, nangis ya. Nangis. Fenomenanya banyak, kehilangan. You name it. Kita semua sudah mengalami lah. Keriput-keriput, rambut-rambut putih di kita sudah jadi saksi dengan semua pergulatan kita terhadap itu.
Tapi kita mau membawa itu kepada sebuah level bahwa kita mesti paham bahwa ini adalah yang terbaik. Luar biasa sekali. Kalau nggak diambil, saya nggak bisa begini seperti itu. Seorang Steve Jobs, ya, dalam pidato itu commencement saya kelulusan itu dia bilang, seandainya dia nggak pernah dipecat dari Apple, nggak ada tuh dia menemukan Pixar, bikin Max dan lain sebagainya. So ada hal-hal dalam hidup di mana kalau nggak begitu nggak akan begini. Nah seperti itu. Nah kita usia kan memang selalu begitu ya. Kita beranjak dari lahir, TK, SD, SMP, kuliah, menikah, punya anak. Anaknya sudah besar, anaknya kita menikah, dan kita punya cucu, dan akhirnya kuburan, rest in peace. So, this is the cycle yang sebenarnya akan berulang. Generasi ke depan juga akan seperti itu. Cuman, kalau kita hanya hidup semata-mata hanya bertumbuh, seperti makan, tidur, cari uang, ya berkembang biak, sama kan kayak kal-an'am kalau kata Al-Quran tuh. Apa bedanya dengan binatang ternak? Sama tuh mereka pagi-pagi grazing ya, makan rumput di padang. Ya kita sih grazingnya agak keren gitu, kelihatannya pakai laptop gitu ya, pakai jas. Tapi sama juga sih sebenarnya grazing di padang rumput gitu, sama cari makan, bener nggak? Cuma makanan kita agak beda lah, pengennya di restoran, makanan kita juga bentuknya macam-macam gitu. But it's essentially is the same. Jadi kalau kita hanya mengerjakan itu tanpa tidak melihat hal yang esensial, padahal setiap detik takdir kehidupan itu fungsinya untuk menghidupkan jiwa, maka ketika kita meninggal, panik, kata Rasulullah ya, orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Aduh, untung saya nggak pernah ngerasain gimana rasanya tenggelam, tapi kayaknya panik banget. Bener nggak? Kalau kita tiba-tiba ada di tengah samudra, bisa sih water terapi terus sudah gitu capek, terus mulai tenggelam, itu panik. Nah, orang yang meninggal tuh kayak begitu katanya. Rasulullah kan orang yang paling tahu ya, manusia yang paling punya pengetahuan paling besar di antara semua manusia. Jadi kepanikan itu kata Allah Ta'ala kecuali untuk orang-orang yang nafs mutmainnah. Jadi ketika meninggal, alhamdulillah aku sudah mengerjakan tugasku, maka dia pulang dengan ini mutmainnah, tenang. Tapi ketika mau meninggal, tugasnya apa dia pun nggak tahu, itu kayak orang mau ya masuk waktu dulu SMA tuh ya, aduh PR belum dikerjain, gelisah ya, udah gitu mau diperiksa satu persatu, gitu. Nah di alam itu kita nggak bisa balik lagi. Di Al-Quran dikatakan aku ingin balik kembali lagi, tidak bisa. Nah, jadi ayo seruannya adalah supaya kita jangan jadi orang-orang yang menyesal, tidak memanfaatkan penggal kehidupan dengan baik, tidak merespon kehidupan dengan baik, sehingga so many things, we miss so many things. Jangan sampai begitu. Nah, supaya lebih tajam diskusinya, ya materinya, kita pertajam dengan diskusi. Ya, silakan sharing session. Ya, monggo. Mbak Ayu, ada Mas Agung Gunawan, Mbak Dewi, ada dua Dewi sini ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Nina. Kalau tamu yang datang berupa kejahatan tanpa memungkinkan keterlibatan kita untuk membantu, misal trending banyak pelecehan seksual beberapa korban santri di bawah umur, ya bagaimana respon sebaiknya? Respon spontannya memang marah. Iya, iya. Ya, itu salah satu tantangan kita di dunia internet. Kita kebanjiran so many information yang kadang, yang dulu nggak ada kayak gitu, ya kita nggak tahu. Nah, responnya apa? Ya, kalau memang itu sudah Allah hadirkan, kebaca gitu ya, kan kita akan melihat apakah itu ada sebuah penzoliman di sana. Tentu respon pertama marah, I would be angry gitu untuk lihat itu. Saya juga marah, tapi kan kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ takwa akan berperan. Karena tidak semua orang bisa langsung, wah, saudara-saudara kita di Palestina misalkan, ayo ke sana juga
kan nggak bisa seabrek begitu ya. Seminimalnya doa, sebisanya mungkin ya tergantung. Makanya takwa itu terkait dengan iman satu, yang kedua ukur dengan 3K. Ada kemampuan, keinginan ada ya, itu K yang pertama. Keinginan membantu ada. Mampu nggak? Mampu tuh ya tidak hanya sekedar materi, tapi masalah waktu, masalah kondisi, anak masih kecil, saya harus ditinggal mau nggak bisa gitu. Dan kesempatannya, terbuka nggak channel ke sana dan lain sebagainya. Nah itu juga harus diukur. Jadi bantu ya silahkan sebisanya. Kayak beberapa, saya pikir minggu lalu ya, tiba-tiba tante saya kirim foto si tukang bubur itu tuh, Mang Ihan. Bing katanya, ini nih Mbak Uti lagi habis lagi nunggu vaksinasi, ngobrol sama tukang bubur gini terus dia bilang si tukang bubur itu ternyata sangat itu luar biasa ya. Tante saya tuh kalau diomongin sama Ustadz ndablek, tapi cara Allah sorry ya tante kalau dengar, cara Allah kasih hidayah itu lewat tukang bubur ya. Tukang bubur itu dia nggak pakai Al-Quran, nggak pakai apa, dia hanya he's just being him. Dia hanya melihat ya, ini tukang bubur sederhana sekali ngobrol gitu ya. Ya saya tuh ngasih, kalau sore katanya ngajar ngaji Bu di masjid deket ini. Anak didiknya sudah banyak, 57. Sudah lama dia jadi tukang bubur. Jadi dia betul-betul penghasilannya dan mengandalkan jualan bubur. Sama istrinya dibantu. Nah, lagi kan nongkrong lama tuh. Dia tante saya memperhatikan kadang-kadang ya si tukang bubur ini kalau ada pemulung lewat, ada pengemis, dia tidak memberi uang, mungkin uangnya juga pas-pasan. Dia butuh untuk anaknya. Tapi dia kasih sekantung bubur lengkap, komplit. Terus tante saya bilang begini, aduh, dia orang terbatas ya sebenarnya secara ekonomi, tapi kok hidupnya kayaknya tenang. Dan tidak hanya itu, dia berbagi. Dia tuh concern ngajarin anak-anak itu nggak dibayar sama anak-anak gitu. Terus sambil ngobrol-ngobrol kan tante saya terus bilang, apa yang dibutuhkan Pak untuk situ? Ya itu juz amma katanya ya, buku-buku Qur'annya udah mulai lecek-lecek katanya. Kalau cuma nggak minta dia sebenarnya. Terus tante saya ngobrol. Nah itu respon itu, saya cuma cerita gimana respon saya. Saya baca itu gimana ya, mau bantu langsung. Ini juga pengeluaran lagi banyak nih. Mana saya Februari mau ke Indonesia nih. Jadi lagi ini apa? Lagi saving money ya kan. Yaudah sebisanya aja. Terus saya ini kasihlah woro-woro sebisanya crowdfunding gitulah. Saya posting di Facebook. Ada nggak yang mau bantu? Target kita dihitung-hitung waktu itu 5,1 juta gitu ya. 5,1 juta untuk beli buku-buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Udah dihitung untuk 57 anak. Kita bulatkan jadi 60. Posting lah saya malam-malam tuh. Bangun pagi, habis nyurusin anak, dan lain sebagainya. Selang waktu 11 jam, itu target yang 51 pecah. Dapatnya malah 6,6. Ya, 6,6 juta. Wah, tuh senang. Ya kadang-kadang ada hal seperti itu, sahabat-sahabat. Ini bagaimana kita merespon ya tergantung kondisi masing-masing gitu ya Mbak ya. Anyone want to share the story again? Thank you. Ayo biar nggak saya aja yang ngomong. Ya silahkan, sudah di-unmute Mbak Ayu. Gimana kemarin bimbingan? Bimbingan besok bimbingan lagi teh. Besok bimbingan. Iya. Ada kemajuan nggak nih? Ini Mbak Ayu mahasiswa PhD udah doakan ya, ini Bu dosen Unpad ini, aduh pulang suruh ngajar. Tapi pengen cari jodoh orang sini cina, Cikumah, itu balik ya, kita lihat ya. Ini orang namanya hidup tak terduga ya. Coba tuh kayak Mbak Dewi tuh ya. Iya, jadi agak mundur sih teh. Tadinya saya hitung-hitung Desember sudah, pokoknya Februari sudah bisa sidang. Saya pikir kayaknya enggak deh, April. Jadi mundur lah pokoknya, tapi that's okay gitu. Cuma enggak, tadi ceritanya ngena banget di saya. Jadi yang mana? Intinya mah Allah akan ambil semua yang
yang membuat baggage kita berat untuk berjalan ke dia gitu. Betul, Iya nggak Teh? betul. Tapi Betul. memang kemampuan kita yang kita harus upgrade, kemampuan kita memahami bahwa oh iya ini mah baggage-nya kita nggak perlu loh gitu. Ngapain dibawa gitu. Tapi kadang-kadang kita merasa perlu itu perlu masukin berat gitu. Jadi memang kalau dalam tahap saya sekarang memang bagaimana memahami agar ya benar kata Teteh bahwa takdir itu suci dan mensucikan. Jadi enggak, Tuhan itu tidak akan pernah berbuat yang tidak baik gitu. Nggak mungkin. Cuma itu sih upgrading itu perlu sekali. Iya. Dan jadi ya masih ini sih saya masih belajar. Dan saya jadi paham bahwa pertama la haula wala quwata illa billah. Jadi pokoknya yang nggak akan kuat kita kalau playing God. Ya karena kita bukan God ya. Kita adalah creation gitu. Yang pertama lah jadinya benar-benar la haula wala quwata illa billah. Yang kedua ya upgrading tadi gitu. Karena kalau enggak ya jangankan menghadapi kematian, menghadapi kayak gini aja kita udah berasa kayak tenggelam gitu. Nggak ngenah-ngenah gitu rasanya. Persis. Dan di sini suffocated ya. Depresi. Betul. Ya jadi pemahaman itu penting. Itu kenapa kalau dalam Al-Qur'an kuncinya itu kalau Al-Qur'an turun, Furqan turun. Furqan itu definisinya kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ya, coba sekali lagi, kemampuan membedakan yang hak dan batil itu perlu akal itu. Anak bayi itu nggak bisa bedain ini kotoran atau makanan. Semua dua-duanya dimasukin mulut, bener nggak? Nggak bisa bedain gitu. Akalnya belum berkembang. Dia nggak bisa bedain ini api bahaya, ini tajam, ini nggak bisa. Makanya perlu disupervisi terus. Nah manusia kalau akalnya belum berkembang, akal dalam ya, karena orang bisa aja PhD-nya 4, tapi akal dalamnya segede biji, enggak bisa tuh. Jadi dia pinter ya kalau teori-teori argumentasi, bikin tesis, bikin paper banyak. Begitu dihantam dengan anaknya sakit, harus implant tarik transplant, nggak bisa, he cannot cope, ada tuh akhirnya dia loncat dari nggak bisa baca gitu, he cannot comprehend ini apa gitu, gampang sekali shaky. Teman saya itu siapa sih, Mbak Meta tuh yang di PhD di VU ya, dia kan ngajar anak S1, dia bilang ada anak Belanda nih bule, pinter banget, tiap-tiap dapat A, sekali-kalinya dia kasih B sama anak itu, si Meta ini sebagai dosen. Kurang B, apa coba? Threatening mau bunuh diri. Ya ampun. Segitunya. Nah itu kan akalnya ya. Jadi ada. Kalau orang bilang kemudian ada emotional intelligence tapi kita bicara tentang orang manusia itu kompleks ya. Jadi tidak hanya IQ. Saya juga kalau misalkan wah hebat bisa nggak begitu. Ya, misalkan anak-anak saya kan wah pinter udah dapat ini, biasa aja, tapi yang saya butuh mereka punya agility gitu di situ. Karena hidup tuh not only about this IQ ya, bisa gini gitu, tapi justru yang lebih bagus tuh emotional intelligence, spiritual intelligence, itu yang will make them forward gitu. Karena kita tahu banyak orang pinter tapi gitu ya kelakuannya gitu, sama orang bengis gitu. Ya, sama orang diperbudak atau seperti itu. Jadi fungsi akal. Bagaimana menumbuhkan akal itu pertanyaan berikutnya kan? Gimana dong biar akal saya bisa? Lah itulah. Pertama balik deh, sholatnya gimana? Jeng-jeng ya. Sholatnya gimana? Itu akal itu. Kenapa akal tumbuh pada sholat? Apalagi sholat di awal waktu. Sholat awal waktunya gini ya. Kalau kasih imajinasi, itu yang turun dari langit itu banyak banget. Makin ke sana makin seret.
Jadi kalau kita lama-lamain, ya udah tinggal sisa-sisa gitu. Kalau hajatan tuh ya udah mau tutup. Itu prasmanannya udah sisa-sisa lagi. Jadi apa yang diambil buat jiwa kita lesser gitu, nggak begitu banyak dibanding kalau kita duduk di awal waktu. Siapa itu neneknya Mbak Teh Yenian tuh ya, 10 menit sebelum, pokoknya gitu beliau ke aktivitasnya, kerja 10 menit sebelumnya udah wudhu, duduk sebelum azan udah duduk di atas sejadah. Apa hasilnya? Itu lihat bagaimana dia bisa shaping cucunya, akhir hidupnya seperti itu. Semoga ini ya dilapangkan alam barzahnya. Jadi pertama itu, gimana menumbuhkan akal sholatnya tuh? Itu that is the key, tiang agama. Jadi kalau masih bertanya gimana ya, kalau saya masih dibuat kutar-katir nih kehidupan, udah deh back to the basic gitu. Kata Rasulullah begini, kalau kau ingin dibereskan kehidupanmu, bereskan dulu hubunganmu sama Allah Ta'ala. Nah tiangnya beresin dulu deh, itu sholat di awal waktu. Dari sholat itu juga wudhunya benerin tuh ya. Coba lihat lagi doa wudhu. Nah, ada rahasia tuh di situ. Ketika membasuh tangan apa, seminimalnya dalam hati kita paham. Oh, mungkin di awal-awal masih baca gitu, tapi di situ ada banyak rahasia. Karena kita melakukan sesuatu dengan sebuah pemahaman dan ketakziman itu beda sekali. Dan begitu ketika kita Allahu Akbar, lepas tuh semua. Kita lepasin rencana kita, semua disimpan di bawah kaki kita. Saya lagi berhadapan sama Allah. This 5 minutes is just me and God. Yang lain tutup. Handphone silent. Masa kita meeting sama bos aja handphone silent, sama Allah enggak ya? Semua di silent, semua beresin. Di situ kalau kehadiran dia akan seiring dengan kita membereskan. Kalau kita masih banyak barang, makanya masjid itu kosong, nggak boleh ada furniture. Rumah ibadah Islam itu kosong. Itu contoh. Karena simbol hati kita masih kosong, karena untuk memberi ruang kuasa dia yang hadir. Dia hadir, pasti nge-upgrade kita. Udahlah, jelas itu. Kehadirannya akan mengupgrade jiwa kita. Jiwa itu akan, dia akalnya meningkat, dia jadi cergas, ya kan, dia jadi melihat sesuatu dengan jadi lebih ringan, hati menjadi lapang. Banyaklah pokoknya hal-hal yang positif yang bisa. Nah, itu cara men-upgrade akal. Hal yang kedua, setelah sholat, zikir. Ibnu Arabi ya, seorang ulama besar yang Futuhat Makkiyahnya yang berjumlah 10.000 lebih halaman itu sampai sekarang pun belum ada yang menerjemahkan mampu menerjemahkan. Itu baru Eric Winkel yang baru sekarang udah masuk volume 9. That's the farthest ever sejak 800 tahun yang lalu kitab ini muncul. Jadi orang keren, ini orang ilmunya besar banget. Tapi kemudian ketika ditanya bagaimana, kamu tahu katanya, bagaimana cara aku mendapatkan ilmu? Jadi dia bawa bukan itu yang diandalkan, apa? Dia bawa menunjukkan ke musolanya, di mana di situ terletak sejadah, dan dia duduk dan zikir. Sepertiga malam terakhir zikir, la ilaha illallah, zikir. Kemarin ngobrol tuh sama Eric, kenapa ya kalau zikir itu mesti banyak tuh, ratusan, ada yang ribuan kali ya Qadiriyah. It was designed that way, sesuatu yang repeatedly, bersifat repetitif, itu berfungsi bikin orang bosen, benar nggak? Yang bosen apa? Pikiran kita katanya. Jadi itu fungsinya untuk membuat intelektualitas kita tertidur. Jadi ketika intelektualitas tertidur, rasional kita tertidur, yang muncul hati. Indah. Jadi kalau mau dengar kata hati, zikir dulu tuh. Sekarang ada keputusan nih misalnya, sebentar apa ya? Karena kata hati itu kecil suaranya, si nurani itu. Untuk dengerinnya itu gemuruh, hawa nafsu, emosi, ambisi, didiamkan. Caranya zikir banyak-banyak. Zikir. Terus orang ngambil, Rasulullah punya banyak choices of zikir, adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tergantung kondisi yang kita inginkan. Atau zikir asmaul husna gitu. Kalau
lagi sakit itu ya Syafi mengundang ya Syafi terus. Nah mungkin ya sahabat-sahabat kita kurang kasih porsi untuk zikir dalam kehidupan, kasih waktu. Dan sebenarnya tidak begitu sulit ya. Kita lagi naik sepeda zikir. Ulama zaman dulu seperti itu, misalnya jalan dari sini sampai pasar aku mau berzikir ini, baliknya aku mau berzikir apa, ya kan, sambil motong wortel, sambil bersihin apa. So nggak ada sebenarnya hal yang terlepas dari itu. Nah itu dimulai dengan zikir. Kalau zikir itu artinya ketika kita aku kata Allah Ta'ala menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Wow, amazing ya. Ketika kita zikir, mirip dalam sholat, karena sholat itu untuk zikir. Kita mencoba connect to the divine, that source, that unlimited source, that energy. Kita mesti connect dengan energi, kita connect dengan inspirasi, sumber dari semuanya, dan itu akan sangat recharge. Very recharging. Gitu ya, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan ini. Apakah kalau ada pengemis kita boleh memilih-milih nggak? Pernah memberi pengemis manusia boneka. Ternyata ketika bertemu lagi manusia boneka tersebut orangnya masih sangat muda, sudah santai merokok dengan baju bonekanya. Rasanya gimana gitu? Iya. Memang sih ada dilema, tapi kalau saya sih cenderung udahlah, saya kasih aja. Karena itu urusan dia sama Tuhan. Fakta bahwa dia mengetuk pintu saya, urusan saya adalah merespon ketukan pintu itu gitu. Urusan saya adalah saya ingin hanya sekedar, karena Rasulullah itu dia tidak, jadi orang yang datang tidak pernah pulang tangan hampa. Mau itu dikasih doa, mau dikasih harapan, mau dikasih apa, pokoknya sesuatu. Perkara dia melakukan is out of. Cuma memang kadang-kadang kalau kita tahu bahwa wah ini jelas-jelas dia minta, kan ada ya di Amsterdam tuh mau bau alkohol, dia cuma beli itu. Nah itu juga agak dilematis tuh. Terus uangnya buat beli weeds lagi, ganja gitu kali ya. Nah gitu. Nah di saat itu, this is exactly a good opportunity untuk bertanya, melatih kemampuan kita berdialog sama Allah Ta'ala. Karena jawabannya itu akan sangat personal, kontekstual. Tiap orang kan beda-beda kondisinya, bener nggak? Dan tamu yang dihadirkan beda-beda. Jadi jawabannya adalah coba tanya Allah. Jadi kan itu momen kita, ya Allah ini boleh nggak kasih? Kan wah lama dong, gimana cara sepersekian second memang jawaban itu. Nah makin kita sering nanya, itu kecepatan merespon atau menangkap jawaban dia akan makin jago tuh. Mungkin awal-awal nih apa sih jawabannya masih bingung, ya udah bismillah lah, apapun yang come up in our mind just do it gitu. Tapi titiknya kita udah minta dulu di awal, seperti itu. Latihan ya, apapun pokoknya naikin lagi ke atas gitu. Apapun naikin lagi ke atas. Asik. Nanti ada yang turun lagi gitu. That's the way. Ya, silakan. Yuk, silakan yang lain. What are the issues? Mungkin ada hal yang berkaitan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang gaib sih ya. Allah itu maha gaib untuk sekarang. Karena nanti kalau di alam sana kita akan berhadapan seperti kita berhadapan dulu mungkin. Maybe even more ya. Kata Rasulullah, di sana nanti engkau akan melihat Allah Ta'ala seperti engkau melihat rembulan. Nah masalahnya begini, they are the dark side of the moon. Jadi mungkin ada hal lain yang kita nggak lihat. Ada satu wajah, kita melihat rembulan tuh kan itu satu wajah, ada wajah lain. Wallahu alam. Ini perjalanan masih panjang sahabat-sahabat. Ya. So don't settle. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Teh. Cerita tentang tamu ya Teh ya. Beberapa minggu lalu ya, beberapa hal tepatnya sih 1 bulan lalu, kami itu kedatangan tamunya justru binatang Teh. Apa tuh? Pertama, jadi suami itu pagi biasanya kantor dia ngantor tuh awal banget biar bisa nganterin anak-anak sekolah. Jadi dia nanti balik lagi.
Terus di depan pintu tempat kerjanya dia ada anjing teh, jadi dibuang sama orang. Nah, kan dingin ya, iya anjing. Iya. Terus udah gitu, karena kan tempat kerja suami dengan rumah tidak jauh ya, terus dia akhirnya dimasukin dulu, habis dia lari balik ke rumah. Ada selimut anak-anak, bekas anak-anak ada selimut kan? Ada apa, nanti saya ceritain. Terus kadarullah tuh teh, saya tuh habis beres-beres baju anak-anak yang mau saya sedekahin gitu loh ke asosiasi gitu. Setelah itu si anjing itu dibungkus sama suami, dibungkus dengan itu terus dipeluk gitu. Terus yang saya lihat tuh teh, dia mengirim foto ke saya, lihat nih anjing ini. Matanya itu menggambarkan kayak sedih, kesedihan, terima kasih gitu ya sama suami bahasa. Cuma saya ngelihatnya seperti itu gitu. Lalu berlalu akhirnya suami telepon ke asosiasi yang untuk apa sih namanya teh, yang binatang, ini ya, Suaka Suaka binatang ya, sebelum mereka datang itu dulu di apa namanya di kata suami, saya ngobrol bahasa, saya nggak ngomong di depan orang-orang lah, tapi saya di batin saya ngomong gitu bahwa saya tenang, kamu aman, kita akan menolong kamu. Lalu kemudian satu minggu kemudian itu burung teh. Jadi suami saya lagi jogging, tiba-tiba jatuh si burung itu. Anak burung ya? Anak burung. Jadi si burung itu kedinginan, terus menggelepar-gelepar itu. Tanpa berpikir panjang diambil, bawa ke rumah. Terus bawa ke rumah, kita rawatin, kita kasih selimut. Sudah gitu, ya udah kita buka jendela nih. Kalau udah selesai, kalau memang kamu merasa baik, lebih baik bisa karena dia diem aja tuh teh, diem aja lah. Setelah itu dia keluar, kita buka jendela, terus akhirnya dia terbang. Oke, akhirnya dia terbang. Lalu ada tamu lain lagi, tapi ini si tamunya mungkin agak kurang mengenakan ya teh ya. Pokoknya saya dibuat kesel aja sama orang itu. Ada kata-katanya yang ya saya ibu rumah tangga gitu. Kamu ngapain aja gitu kan? Terus kamu di rumah aja gitu kan. Itu kan pertanyaan yang bikin kesel gitu ya teh ya. Terus lalu saya itu tidak jauh dari tempat tinggal saya kan ada masjid teh. Iya. Jadi ada ibu-ibu tua. Akhirnya saya tahu dia berusia 81 tahun. Dia tinggal sendirian, dia tinggal di Paris itu teh. Datang ke tempat saya, dia pakai bus sampai transit 2 kali untuk sholat di masjid depan, tidak jauh dari tempat rumah tinggal saya. Awalnya dia nanya jam waktu asar, masih lama enggak? Saya bilang, oh iya Bu, sebentar saya lihat aplikasi dulu. Sekitar 20 menit lagi, saya bilang, sekitar 20 menit lagi. Akhirnya kita membuka obrolan. Akhirnya saya merasa terobati gitu teh dari kata-kata orang yang nyebelin itu. Dia menceritakan bagaimana dia dulu itu berkarir. Suaminya aja dokter. Dia aslinya itu orang Aljazair. Suaminya dokter dan dianya itu perawat. Mereka itu karir. Mereka punya anak 4. Dan dari kedua anaknya itu, dari keempat anaknya ada yang 2 dia masih tinggal di Aljazair, yang 2 tinggal di Prancis. Yang 1 anaknya itu dokter kandungan di salah satu kota, dia menyebutkan kotanya dan kebetulan saya tahu dan anak yang laki-lakinya itu engineer informatik menurut dia. Tapi si ibu ini kadarullah ya teh, hidupnya Masya Allah menyedihkan sekali. Dia tinggal sendirian. Menurut dia, saya itu tinggal di studio gitu hanya kurang lebih 20 meter persegi. Sendirian? Nggak suaminya? Sudah meninggal. Sudah lama meninggal. Dan si anaknya itu yang perempuan diberi nama Khadijah. Khadijah itu kan Khadijah ya. Nah, rupanya dia itu marah sama si ibunya itu. Jadi dia tidak terima bahwa dia diberi nama Khadijah. Saya bilang Khadijah kan Khadijah, saya bilang istri Nabi, kenapa dia marah? Dia pokoknya marah besar sama ibunya. Kamu tuh memberi nama betul-betul nama, kalau bahasa kita ya, kita bilang nama jadul yang udah nggak model lagi. Lalu dia ke pengadilan sampai ke terakhir, sampai dia memilih nama baru menjadi Kecia.
Terus dia kejadian. Nah semenjak itu si ibu itu putus hubungan dengan anaknya. Jadi si anaknya tidak mau lagi bertemu dengan ibunya dan ibunya bertemu lagi dengan anaknya. Mereka putus sama sekali. Terus dia menceritakan bahwa setiap selesai pasar itu saya biasanya belanjanya menjelang tutup pasar. Kenapa? Biasanya kalau itu Murah. Ya memberi, kadang dikasih gitu kan. Oh ya, betul. Kasih teh. Jadi lalu segitunya ya, padahal dia karirnya kan dulu kerja artinya seharusnya misalnya dia udah punya pensiun banyak, tabungan banyak. Nah itu tadi teh yang Teteh selalu bilang kan, bahwa uang hari ini tidak menjamin kehidupannya di masa depan. Suaminya dokter juga gitu ya. Jadi dia semua kehidupan dia itu diberikan untuk anaknya gitu. Teteh sampai menjadi engineer kan, sekolah walaupun di sini mungkin tidak terlalu tapi dia untuk mendukung anak karirnya sampai seperti itu kan dia sudah melakukan upaya yang sangat maksimal gitu. Karena tapi kan ini ironi, dia melakukan kerja keras untuk anaknya, and in the end dia kehilangan anaknya. Iya. Lalu terakhir dia sampai menasehati saya, dia nanya, anak kamu makan di rumah, kamu belum nggak kerja itu? Oh saya belum kerja, saya belum kerja. Terus anak-anak, saya urus anak-anak saya sendiri. Akhirnya kita membuka pembicaraan yang dia merasa kayak menyesali gitu loh teh, bahwa apa-apa yang dulu saya berikan ke anak saya itu hanya materi itu nggak ada apa-apanya. Sampai dia kalau ingin saya mengulang kembali kehidupan saya, sebetulnya saya tidak mau berkarir yang total seperti itu sampai saya benar-benar melupakan kodrat saya sebagai seorang ibu gitu, yang dimana ketika anak saya minta ini minta itu saya sama sekali tidak memperhatikan. Bahkan dia bilang begini, menasehati ke saya, jangan lupa berdoa terus ya, berdoa buat anak kamu, kalau jangan nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi berdoa sebanyak-banyak mungkin. Kayak ada rasa penyesalan yang luar biasa itu teh. Jadi sampai saat ini dia kebetulan sakit ya, jadi bolak-balik ke rumah sakit. Waktu itu saya ada sedikit rezeki ya teh ya. Jadi saya ada sedikit uang, gitu, terus saya bungkus pakai tisu karena saya nggak ketemu amplop di rumah, saya kasih. Dia luar biasa ini teh, kayak berterima kasih. Sampai sekarang dia kalau ketemu saya, kalau sholat dia suka cium kening saya. Dan satu hal yang saya benar-benar tersentuh, dia nanya, kamu orang mana? Saya bilang, aslinya orang mana? Anda aslinya orang mana? Saya bilang, saya orang Indonesia. Ya, Anda adalah Muslim yang sebenarnya. Saya tahu kenapa saya bilang seperti itu ketika saya berhaji. Iya ya, banyak benar. Aku dapat testimoni banyak loh. Iya, orang haji sama Indonesia saya juga banyak seperti itu. Ketika saya berhaji, orang Indonesia, gimana katanya? Menurut dia, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang betul-betul berhaji. Anda itu datang ke rumah Allah dengan segala sikap, dengan segala semua itu betul-betul untuk ibadah haji. Beda dengan kami. Kami tuh bahkan nih, kami nih di sana tuh masih pada bertengkar ya. Oh iya, masih pada bertengkar, masih pada ribut. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak lucu juga sih. Dia bilang, suami kamu bantuin kerjaan kamu nggak? Saya bilang banget. Saya bilang banget. Suami saya nyetrika, suka masak, nganterin anak sekolah, semua dia melakukan. Tapi kita tidak membagi tugas. Saya bilang siapa yang sempat ya dilakukan itu. Terus pada akhirnya dia menceritakan, saya bilang Bu sebetulnya itu bukan budaya Islam loh Bu, yang seperti itu tuh itu adalah bukan ajaran Islam tapi budaya di budaya, katakanlah budaya Arab yang maaf ya saya bilang kurang respect sama perempuan, itu budaya Arab bukan Islam. Padahal Rasul sendiri dikisahkan bahwa dia menjahit, menumbuk gandum ketika istrinya, itu tidak pernah diceritakan. Saya bilang Bu, itu sebetulnya agak egois. Gitu. Jadi akhirnya sampai itu teh jadi kayak obat Allah tuh kayak ngasih tamu itu yang saya dibayar tunai ketika saya dongkol banget nih orang nih ngomongin kerjaan kamu apa, ngapain gitu. Jadi si kisah ibu ini yang betul-betul
mengobati saya gitu, mengobati saya luar biasa itu. Saya merasa tersentuh lewat cerita ibu ini, dan akhirnya sampai sekarang dia kalau ketemu itu jarang ketemu, kadang saya nanya sama tukang krep di depan masjid, ibunya ada nggak, ibunya itu kayak gitu. Wonderful. Nah ini terima kasih udah share begini ini ya, karena nyambung nih sama puisinya Rumi ya. Karena Rumi ini ulama besar ya, kata-katanya dalam. Tapi gini Mbak Tini, saya mau fokus di satu. Jadi ada kaitan antara tamu yang datang dan menyakiti hatimu dengan berkata, kamu ngapain di rumah aja, satu, dengan ibu yang tadi datang. Jadi itu sekuensnya memang harus begitu. Perhatikan di puisi ini, pertama, tamu itu akan datang mengambil semua barang-barang yang ada di rumah. Hanya dengan itu, barang-barangnya itu diganti. Sakit hati yang tadi dirasakan, itu gara-gara kedatangan tamu pertama kan, yang bilang serampangan, ngapain sih kamu di rumah tangga, di rumah aja gitu. What a waste of talent. I get that. I get that remarks before. What a waste of talent. Duk, gitu rasanya, kayak kalau di film Ally McBeal tuh kayak ada panah cuk 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 gitu. But it's like rasa sakit itu meluruskan sesuatu. Ada sesuatu yang dibawa pergi gitu. Kemudian jadi kosong kan tempat itu karena ada yang tersakiti dan Allah ganti. Jadi itu adalah sequence. It's dua tamu itu, tamu yang sama dalam arti dua-duanya dari Allah Taala. Tapi memang ada urutannya tuh. Kenapa seperti itu? Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalau kita belajar ya, salah satu fungsi kita jadi dewasa itu belajar mengunyah rasa sakit. And be okay with it. Kalau perlu sampai bilang pain is pleasure gitu. Karena setelah pain itu nanti ada pleasure yang lebih tinggi dari itu. Gitu, walau alam ya. Jadi kalau Mbak Dewi bilang, apa yang Mbak Dewi ya, memang di Perancis ibu rumah tangga tidak bekerja itu suka dipermasalahkan secara sosial katanya. Betul teh. Suka gitu, suka dinyinyirin. Gitu. Kamu kerja apa? Nyinyir. Ya itu ya mungkin di mana-mana ya itu. Kalau di Belanda ada istilahnya namanya schoolpleinmoeder. Schoolpleinmoeder tuh ibu-ibu habis nganter anak sekolah, dia bisa nongkrong di daerah schoolplein itu lapangan sekolah gitu. Karena kan they don't have anywhere to go misalkan. Kalau yang lain, aku mesti meeting jam sekian, mereka nyantai gitu, paling belanja, paling apa. Itu kadang juga gitu ya, dipandang sebelah mata. Itu mah urusan orang lah. Pokoknya ibu, kata Mbak Rosita juga bangga jadi ibu rumah tangga. Jadi dan ini wacananya tidak untuk bilang, aduh gimana dong, do I have to give up my job? Bukan ke situ, bukan sama sekali. Lihat kondisi masing-masing. It's not about just ibu ya, namanya ibu itu nggak ada yang namanya full time or part time mother. Semua ibu tuh full timer, bener nggak? Walaupun dia ke kantor itu mikirin anaknya. Yang dia lakukan untuk anak-anak, jadi nggak ada yang namanya full time. Menurut saya ya, itu dikotomi yang agak toksik itu, karena orang jadi bingung. Gimana dong teh, apa saya harus give up my job terus ngurusin anak, tapi kan ini pekerjaan dia juga suka. Selama masih bisa di-handle, do it gitu by all means gitu. Tapi kalau memang belum ada opportunity-nya dan tidak dimudahkan, ya udah. Toh ada it's a team, ada suami yang taking care of the others misalkan, so something like that. Ini bakal panjang lagi nih kalau diskusinya ditarik ke sana. But it's interesting, isn't it? Dari tadi Mbak Tini kasih testimoni bagaimana hal itu sangat ini ya. Kita bicara tentang tamu Tuhan nih hari ini. Bagaimana apa yang Allah kirim tadi menyelamatkan binatang, seolah-olah kita yang punya act untuk menyelamatkan, tapi sebenarnya kepemurahan yang kita pancarkan itu pun sudah jadi hadiah. Jadi itu yang Rasulullah SAW maksud, jika ada pengemis datang ke rumahmu, jika ada, dalam konteks ini ya, jika ada binatang butuh bantuan,
Itu hadiah dari Allah. Kita yang mungkin ngeluarin modal, bikin ngasih makanan, beliin selimut dan lain sebagainya, tapi that act itself keluarin itu adalah hadiah dari Allah. Lihatnya dari mana? Di sana nanti. Karena itu nanti akan jadi mutiara-mutiara yang menyinari di alam barzah. Dulu pernah berbuat kebajikan ini, kok jadi banyak, jadi terang alam kubur saya. Ya itu kamu kebajikan yang kamu lakukan dulu. Ini sekarang kamu meraih hasilnya. Nah, itu. Jadi itu kita belajar, karena itu fungsi ada iman kepada hari akhir, dan di antara hari akhir adalah alam barzah, ada in between, bahwa kita mungkin nggak lihat hasilnya right away gitu hari ini atas kebaikan yang kita perbuat, atas respon hati kita yang let go. Di sana akan kelihatan semua cahaya-cahaya itu, dan itu akan mulai terasa dari sekarang. Lapangnya alam barzah kita nanti ditentukan dengan kelapangan hati kita mulai sekarang. Jika kita udah mulai lapang, ya segala sesuatu mudah sekali go on. Itu tanda-tanda tuh di sana insya Allah lapang alam barzahnya. Kalau kita di sini udah sempit hati, dikit-dikit kecewa, aduh astagfirullah. Ya di sini aja hati udah sempit. Nanti itu adalah gambaran suasana di sana seperti apa. Padahal alam barzah itu adalah seperti surga atau neraka pendahuluan. Udah mulai kelihatan nasibnya seperti apa. So it's not too late to change it gitu. Istighfar banyak-banyak, mohon maaf, mohon ampun, dan taubat dengan sebaik-baiknya sampai dengan taubat nasuha. Dan enjoy gitu, semua yang datang di welcome and entertain them all gitu kalau kata Rumi ya. Enjoy your day, the rest of the day, sahabat-sahabat. Berjalanlah dalam kehidupan dengan gagah gitu ya, karena kita dalam genggaman yang maha baik dan yang maha kuasa. Don't be despair gitu, hati kita jangan takut, jangan bertekuk lutut, jangan dengan takdir. Katakan sebesar apapun tantangan yang ada di depan bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar dari engkau. Allahu Akbar, begitu. I hope semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan kajian yang lain. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya sharingnya dan silaturahminya. See you again. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh.